Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik anakku sekalian, Ibu akan melanjutkan tentang kisah para nabi yang kemarin sudah kita bahas tentang kisah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan hari ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa alaihissalam. Nah, baik anak sekalian, pada masa pemerintahan Raja Ahab, kaum Bani Israel menyembah berhala yang bernama Baal. Kaum Bani Israel melupakan ajaran nabi-nabi yang sudah diutus kepada mereka. Nah, di tengah-tengah kerusakan ini, Allah mengutus Nabi Ilyas alaihissalam untuk menyampaikan risalah. Nah, Nabi Ilyas merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah putra Yasin bin Fanhas bin Aizar bin Harun. Dan bertahun-tahun Nabi Ilyas alaihissalam ini berdakwah kepada kaumnya. Namun kebanyakan dari kaum Bani Israel ini tetap ingkar dan durhaka kepada Allah. Nabi Ilyas alaihissalam itu tidak pernah berputus asa dan terus melakukan berdakwah kepada mereka. Nah, Nabi Ilyas senantiasa bersabar dan berdoa kepada Allah agar memberi petunjuk kepada kaumnya. Nah, melihat kaum Nabi Israel yang ingkar dan durhaka itu, Allah Subhanahu wa taala berkehendak menurunkan azab. Dan Allah kemudian menurunkan azab berupa kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut. Semua hewan, tumbuhan, tanaman mati, dan mereka mati kelaparan dan kekeringan. Nah, sayangnya azab Allah ini tidak menyadarkan kaum Bani Israel. Mereka justru semakin durhaka dan berbuat aniaya. Nah, kaum Bani Israel itu menganggap bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Ilyas membuat Tuhan mereka berhala Baal itu marah, sehingga mereka bersepakat menangkap Nabi Ilyas untuk dibawa ke hadapan berhala mereka. Nah, kemudian melihat kenyataan demikian, Nabi Ilyas pun memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memerintahkan kepada Nabi Ilyas untuk menghindari kejaran dari kaum Bani Israel. Nah, saat menghindari kejaran kaum Bani Israel ini, Nabi Ilyas beristirahat di sebuah rumah kosong. Dan setelah dia masuk ke rumah kosong itu, Nabi Ilyas bertemu seorang pemuda yang sedang sakit. Pemuda itu bernama Ilyasa. Nah, dalam berbagai sumber, kisah kehidupan Nabi Ilyasa ini dimulai sejak Nabi Ilyas bersembunyi di rumahnya karena dikejar-kejar oleh bangsa Israel. Nah, karena Nabi Ilyas berani menentang dan Raja Ahab yang kejam untuk tidak menyembah berhala, dan para prajurit Bani Israel pun berusaha menangkap beliau, sehingga dalam pelarian itu beliau bersembunyi di rumah Nabi Ilyasa. Nah, pada saat itu Nabi Ilyasa baru berusia sangat muda. Ia sedang menderita sakit. Nah, meskipun sudah dilakukan pengobatan, namun sakit yang diderita itu tidak kunjung sembuh. Nah, melihat kebaikan dari keluarga yang ditumpangi tersebut, Nabi Ilyas kemudian meminta kesembuhan bagi Nabi Ilyasa. Dan doa Nabi Ilyas ini pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Ilyasa sembuh. Nah, Nabi Ilyasa sangat kagum dengan kemampuan Nabi Ilyas tersebut. Oleh karena itu, sejak sembuh ia kemudian beriman dan mempelajari semua ilmu yang dimiliki oleh Nabi Ilyas. Tidak hanya itu, Nabi Ilyas juga pun selalu Nabi Ilyasa juga menemani perjalanan Nabi Ilyas ketika berdakwah. Kemanapun Nabi Ilyas pergi untuk berdakwah, Nabi Ilyasa tidak pernah ketinggalan. Tak heran jika selain sebagai sahabat, Nabi Ilyas kemudian mengangkat Nabi Ilyasa ini sebagai anak angkatnya. Dan ketika Nabi Ilyas wafat, oleh karena Allah kemudian mengangkat Nabi penerus Nabi Ilyas ini yaitu Ilyasa. Ia diberi tugas untuk membebani kembali
membenahi kembali akidah dari kaum Bani Israel yang kala itu tetap menyembah berhala. Nah, pada saat Nabi Ilyas masih hidup, sebenarnya sudah banyak kaum Bani Israel yang menjalankan perintah Allah. Namun, setelah Nabi Ilyas wafat, mereka kemudian kembali menyembah berhala. Kesombongan, keangkuhan, tindakan maksiat mereka kembali lakukan. Hingga akhirnya Allah memberi azab kembali kepada mereka berupa kekeringan dalam waktu yang panjang. Dan Nabi Ilyas tidak henti-hentinya mengajak Bani Israel ini untuk bertaubat kembali. Seperti halnya nenek moyang mereka, Bani Israel pun melakukan perlawanan terhadap Nabi Ilyas. Mereka tidak menghiraukan seruan Nabi Ilyas untuk bertobat, bahkan mereka memperolok dan mengejar Nabi Ilyas jika dia tidak berhenti dalam berdakwah. Nah, ajab dari Allah itu akhirnya kemudian kaum Bani Israel tetap ingkar dan durhaka kepada Allah, maka Allah mencabut nikmat yang diberikan kepada Bani Israel. Allah mengganti nikmat itu dengan azab yang amat pedih. Allah menimpakan bencana kekeringan yang luar biasa, bahkan lebih hebat azabnya sebelumnya pada zaman Nabi Ilyas alaihissalam. Kaum Bani Israel pun menderita kekeringan dan kelaparan dengan kesekian kalinya. Nah, azab dari Allah ini akhirnya menyadarkan kaum Bani Israel. Mereka pun kembali bertobat kepada Allah dan Allah menerima tobat mereka. Allah mencabut azabnya. Kemudian Allah menurunkan rahmat dan nikmat kembali kepada Bani Israel. Nah, mulai saat ini di bawah kepemimpinan Nabi Ilyas, kaum Bani Israel merasakan kemakmuran dan keamanan. Nah, seiring bertambahnya usia, sehingga Nabi Ilyas alaihissalam pun meninggal dunia. Sepeninggal Nabi Ilyas alaihissalam, kaum Bani Israel kembali kepada kesesatan. Mereka kembali kepada kufur, dan durhaka kepada Allah. Mereka melupakan ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, itu kisah keteladanan Nabi Ilyas dan Ilyas. Nah, baik anakku sekalian, kita lanjut pada kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW ini dilahirkan pada waktu peristiwa penyerangan Raja Abraha ke Mekah. Itu pada tahun Gajah, tepatnya 12 Rabiul Awal, tahun lahirnya Rasulullah SAW, ya, dimana seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Fil ayat 1-5, bahwa peristiwa Nabi Muhammad itu terjadi pada waktu peristiwa tahun Gajah, ya. Nah, datanglah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah ini merupakan anak yatim piatu karena sudah meninggal ayahnya terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh ibunya. Nah, yang kita akan pelajari sini mengenai keteladanan Nabi Muhammad. Nah, selain kepada anak yatim, Nabi Muhammad SAW sangat perhatian dan peduli kepada perempuan-perempuan yang sudah ditinggal matinya, yaitu para janda. Nabi Muhammad SAW juga sangat peduli terhadap orang-orang yang kesulitan hidupnya, orang-orang yang tidak beruntung dalam kehidupan di dunia ini, yang disebut dengan fakir dan miskin. Nah, dua golongan ini yang kurang beruntung inilah yang menjadi perhatian beliau, sehingga beliau mengatakan kepada siapa saja yang mau membantu atas kesulitan mereka, maka pahala mereka seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad dalam sebuah hadis mengatakan tentang hebatnya orang yang peduli kepada sesamanya. Bila ada seseorang yang suka menolong saudaranya yang seagama dari suatu kesusahan, misalnya tidak punya pekerjaan, itu hendaklah diberi pekerjaan. Jika terkena musibah, dihiburkan dan diberi pertolongan. Orang yang demikian itu ada yang bisa membebaskan saudara dari kesulitan, kesusahan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa
taala. Dan Rasulullah juga mengabarkan bahwa siapa saja yang memberi kemudahan bagi saudaranya yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya urusan-urusan di dunia dan di akhirat. Nah, kesulitan-kesulitan itu misalnya seseorang yang tidak bisa mampu membayar hutang, tidak bisa mampu membayar sekolah, tidak bisa memahami pelajaran dan sebagainya. Rasulullah juga memberitahukan bahwa orang-orang yang bisa menutup aib saudaranya, dia akan ditutup aibnya pula di dunia dan kelak juga di akhirat. Artinya kita tidak perlu mencari membeberkan sesuatu kekurangan orang lain. Aib adalah sesuatu yang apabila dibuka atau dibongkar menjadi membuat malu bagi orang yang memiliki aib tersebut. Dan Allah berjanji kepada hamba-hambanya yang suka menolong akan ditolongnya dari segala sesuatu kesulitan yang dihadapinya. Nah, anakku sekalian, itulah materi kisah keteladanan Nabi Ilyas dan Ilyasa serta Nabi Muhammad SAW, ya. Yang untuk Nabi Ilyas dan Ilyasa bagaimana sejarahnya, ya, tentang berdakwanya. Dan untuk Nabi Muhammad SAW kita membahas sekedar pada kisah keteladanannya, bagaimana sikap menolong, peduli kepada sesama, ya, kepada fakir dan miskin, jangan membuka aib orang lain. Nah, itulah yang terkandung dalam materi ini dan kalian bisa membacanya, bisa menambah dengan membacanya. Baik anak sekalian, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Untuk daftar hadir ini bisa kalian tulis dalam kolom komentar Ibu, dan nanti akan ada tugas melalui group. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat selalu. Terima kasih.